Salve teman-teman semuanya, kasih damai sejahtera memberkati dan melindungi kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya Marcelon Octavika Yosia. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah gereja. Nah, di sini materinya agak berbeda dari yang kemarin dikarenakan di sini kita akan membahas tentang sebuah gereja yang letaknya berada di Kecamatan Kabupaten Sintang. Nah, terletak di Kalimantan Barat. Nah, lebih tepatnya itu berada di Kecamatan Kain Hulu atau Nangatebida. Nah, nama gerejanya itu, nama parokinya Salib Suci Nangatebida. Nah, di sini kita ingin lihat dulu sejarahnya bagaimana. Nah, sejarah merupakan suatu hal yang telah terjadi di masa lampau. Maka dari itu, sejarah dapat kita lihat dan dapat kita ketahui dengan mencari asal-usul dari sejarah tersebut dengan mencari sumber dari berbagai referensi. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah gereja Salib Suci Nangatebida atau parokinya, kita akan melihat dulu gereja itu apa. Jadi gereja merupakan tempat untuk kita menemukan iman atau meneguhkan iman akan Yesus Kristus, di mana kita berdoa, bersyukur, serta menghormati Tuhan di dalam gereja. Nah, dengan bentuk perayaan-perayaan Ekaristi yang wajib kita jalankan sebagai bentuk akan iman Kristiani. Oleh karena itu, gereja juga memberikan kita tentang sejarah-sejarah yang telah ada dan sejarah itu. Kita mengetahui bagaimana perjalanan gereja di masa lampau hingga pada saat ini. Maka dari itu kita akan melihat sejarah gereja Salib Suci Nangatebida. Nah, gereja juga merupakan pedoman belajar bagi kita yang mengimani serta menghidupkan iman kita dengan gereja. Segala bentuk pelayanan-pelayanan yang kita wartakan kepada orang lain. Pertumbuhan gereja harus dimulai dari kualitas hidup rohani, sehingga setiap pribadi menjadi bagian dari gereja mendapatkan perhatian khusus agar mampu menjadi pribadi yang bertumbuh dalam Yesus Kristus. Nah, gereja hadir sebagai gereja yang mendidik, bukan menghakimi. Nah, kita membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Nah, sejarah Paroki Salib Suci Nangatebida yaitu sebuah perjalanan iman dan pelayanan. Paroki Salib Suci Nangatebida adalah salah satu paroki gereja Katolik Roma di Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat, yang memiliki sejarah yang kaya dan perjalanan iman yang kuat. Nah, berlokasikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, paroki ini telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pelayanan bagi masyarakat setempat. Nah, awal mula perkembangannya itu, Paroki Salib Suci Nangatebida merupakan pemekaran dari Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino sejak tahun 1980. Pada awalnya, paroki ini masih berada di bawah naungan paroki induknya. Namun seiring waktu, kebutuhan akan pelayanan keagamaan yang lebih intensif dan spesifik bagi masyarakat Nangatebida semakin meningkat. Hal ini mendorong pembentukan paroki baru yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat dan setempat. Nah, peresmiannya. Nah, setelah melalui proses yang panjang, Paroki Salib Suci Nangatebida secara resmi didirikan dan diresmikan pada tanggal 12 September 2019. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, peresmian ini menandai babak baru dalam sejarah paroki, di mana komunitas Katolik di Nangatebida dapat lebih fokus mengembangkan iman dan pelayanan mereka dengan jumlah anggota umat yang mencapai 5.050 jiwa, di mana ini di penelitian pada tahun 2013. Nah, paroki ini memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Nah, bagaimana sih pelayanan dalam stasi-stasi juga? Karena paroki ini juga banyak mencangkup beberapa stasi. Nah, Paroki Salib Suci Nangatebida tidak hanya melayani komunitas di Nangatebida saja atau di kecamatan, tetapi juga memiliki beberapa stasi di bawah naungannya. Salah satunya yang paling menonjol adalah Stasi Vincentius Manaluk yang terletak di ujung Kecamatan Kain Hulu, jalur Kain Masau. Nah, stasi ini memiliki keunikan tersendiri karena lokasi yang cukup terpencil, sehingga membutuhkan waktu sekitar 12 jam perjalanan menggunakan sampan atau perahu untuk sampai ke tempat tujuan dari paroki. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan dedikasi para pastor atau para klerus dan umat dalam menjalankan pelayanan agama di daerah-daerah terpencil. Nah, pastor dan juga pelayanan. Saat ini Paroki Salib Suci Nangatebida dilayani oleh 2 pastor atau klerus yang berdedikasi, yaitu Pastor RD Markus Soja dan Pastor RD Yohanes Karsa.
Mereka berdua memiliki peran penting dalam membimbing komunitas Katolik di paroki ini, baik dalam hal spiritual maupun kegiatan keagamaan sehari-hari. Dengan kepemimpinan dan pelayanan mereka, paroki ini dapat terus berkembang dan menjadi sumber inspirasi bagi umatnya. Nah, dengan sejarah yang kaya dan pelayanan yang kuat, paroki Salib Cinangatiwedah memiliki masa depan yang cerah. Komitmen untuk mengembangkan iman dan pelayanan agama akan terus menjadi fokus yang utama pada paroki ini. Melalui kerjasama dan dedikasi dari semua anggota, umat paroki ini menjadi contoh bagi komunitas Katolik lainnya dalam menjalankan misi keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, paroki Salib Cinangatiwedah telah menunjukkan bahwa pelayanan akan dapat menjadi pondasi kuat bagi komunitas Katolik. Dengan terus mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada, paroki ini siap menghadapi tantangan dan kesempatan di masa depan, sambil tetap setia pada misinya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pelayanan bagi masyarakat. Nah, selain dari sebagai pusat iman, dia di sini juga sebagai paroki yang berperan banyak. Nah, peran-peran parokinya ada pelayanan sosial, pengembangan masyarakat, juga pelayanan kemanusiaan, serta kerjasama dengan lembaga lain dan pemberdayaan komunitas. Nah, kita bahas yang pertama, ada pelayanan sosial. Paroki Salib Cinangatiwedah merupakan pemekaran dari paroki Santa Perawan diangkat ke surga. Nah, kita masuk pada pelayanan sosial, yaitu paroki Salib Cinangatiwedah aktif dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Nah, hal ini itu dapat berupa bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu, pelayanan kesehatan, atau dukungan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan masyarakat. Nah, paroki juga berperan dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai proses program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, hal ini bisa berupa pelatihan keterampilan, pendidikan lingkungan, atau program ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada pelayanan kemanusiaan. Nah, dalam situasi darurat atau bencana, paroki Salib Cinangatiwedah siap memberikan pelayanan kemanusiaan. Ini termasuk bantuan logistik, pengungsian, dan dukungan psikologis bagi mereka yang terkena dampak. Nah, kerjasama dengan lembaga lain. Paroki seringkali bekerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat. Kerjasama ini dapat berupa program bersama, pelatihan, atau sumber daya yang dibagi. Nah, yang terakhir itu ada pemberdayaan komunitas. Nah, Paroki Salib Cinangatiwedah juga fokus pada pemberdayaan komunitas melalui berbagai inisiatif yang memperdayakan masyarakat lokal. Ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan, pengembangan usaha kecil dan menengah, atau program kesehatan masyarakat. Nah, kesimpulannya dari sejarah gereja, sejarah paroki Salib Cinangatiwedah merupakan contoh nyata dari komitmen pelayanan gereja Katolik kepada masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Paroki ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umatnya, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan sosial, pengembangan masyarakat, pelayanan kemanusiaan, dan pemberdayaan komunitas. Paroki Salib Cinangatiwedah juga menunjukkan bahwa iman dan pelayanan dapat menjadi fondasi kuat bagi komunitas yang harmonis dan sejahtera. Dengan kepemimpinan yang kuat, paroki ini menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya dalam menjalankan misi pelayanan kepada masyarakat. Paroki ini juga menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan melalui kerjasama dengan lembaga lain dan pemberdayaan komunitas. Dan Salib Cinangatiwedah menjadi contoh bagi kita sesama untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada manusia. Atau sesama, dengan demikian paroki ini dapat menjadi model bagi komunitas lainnya dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Semoga sehingga paroki ini dapat terus menjadi sumber inspirasi dan pelayanan bagi masyarakat luas hingga sampai sekarang ini. Nah, terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan waktunya dalam mendengarkan pemaparan materi pada sejarah gereja Indonesia, yaitu sejarah gereja atau paroki
Saya Suci Nangatiwidah ya yang berada di Kecamatan Kabupaten Sintang. Bye bye, terima kasih.